Saya ucapkan terima kasih kepada Ketua Merangin-Angin dan juga kepada Pendeta Mendulang yang memberikan kesempatan bagi kami menyampaikan beban. Ini beban ya, beban dalam hati. Bahwa saya sampai sekarang masih terus berkeliling di gereja-gereja kita menyampaikan pekabaran yang khusus mengenai roh nubuat. Sebenarnya hanya 5 judul satu minggu ini. Padahal kami dengan Iriandini mungkin sudah ada sampai 22 judul. Jadi saya pilih-pilih manalah yang paling tepat ini begitu. Semoga pelajaran yang 5 judul inilah yang sangat lebih apa? Lebih bermanfaat bagi kita. Mudah-mudahan kita doakan 5 hari ini turun Rohul Kudus. Jadi saya minta sama Ibu Harap besok tolong dipimpin dulu lagu pertama itu. Ya Roh Kudus. Na na na. Ya, supaya itu kita ya Holy Spirit. Baiklah, judul pelajaran kita pagi ini Laodikia dan Nyonya White. Kita sudah mempelajari bahwa ada 7 periode jemaat. Periode jemaat kita yang terakhir ini ialah Laodikia yang menurut Bible Commentary 1844 sampai hari kiamat. Periode Laodikia. Ada nubuatan di dalam Alkitab, ratusan nubuatan. Nah, apa artinya nubuatan? Satu-satunya gereja di dunia ini yang mengerti nubuatan adalah gereja Masjid Advent Hari ke-7. Kenapa? Karena Tuhan memberikan kepada gereja ini karunia roh nubuat. Kepada seorang bernama Ellen Gold Hartmon. Dan kita mempunyai kesempatan mempelajari semua nubuatan yang ada teristimewa dalam buku Wahyu dan buku Daniel. Dan Tuhan menghendaki gereja ini benar-benar gereja yang tahu nubuatan. Sebab kalau tidak tahu nubuatan, gelap. Kenapa gelap? Karena nubuatan itu bagaikan apa? Pelita yang bercahaya di tempat gelap. Orang yang tidak tahu nubuatan pasti gelap. Akhirnya akan murtad dari gereja ini. Saudara tahu itu. Jadi nubuatan adalah satu tonggak yang harus dipelajari seorang beriman yang akan lulus dalam pertempuran iman yang lebih hebat yang akan kita tempuh tidak terlalu lama lagi. Jadi ayat mengenai nubuatan ini Amos 37, sungguh Tuhan Allah tidak berbuat sesuatu tanpa menyatakan keputusannya lebih dulu kepada hambanya para nabi-nabi. Jadi nubuatan adalah merupakan satu hal yang penting kita pelajari. Percayalah kepada Tuhan Allah, engkau teguh. Percayalah kepada nabinya, kamu akan apa? Sukses. Gereja Masjid Advent Hari ke-7 akan sukses kalau percaya kepada nabi. Apakah Nyonya White itu nabi? Saudara, masih banyak orang meragukan apakah dia nabi apa tidak. Ada yang meragukan. Nah, ini dikatakan percayalah kepada Nyonya White bahwa dia telah diberikan Tuhan Kayal tidak kurang dari 2000 kali selama pelayanan 70 tahun. Jadi saudara dikatakan percayalah kepada nabi, Anda akan berhasil. Gereja ini akan berhasil kalau percaya kepada Nyonya White. Anda berhasil secara individu kalau Anda percaya kepada nubuatan. Kita berhasil secara rumah tangga kalau kita apa? Percaya kepada tulisan Ruh. Kita berhasil secara gereja, secara organisasi berhasil. Tuhan yang katakan, percayalah kepada nabi, kamu apa? Berhasil. Jadi berapa penting nubuatan ini? Sudah baca dalam 2 Petrus 1:19. Dengan demikian kami diteguhkan oleh firman disampaikan oleh para nabi. Alangkah baiknya kamu memperhatikan pelita. Nubuatan itu bagaikan pelita bercahaya di tempat gelap. Sampai fajar menyingsing, bintang timur terbit di dalam hatimu. Kalau tidak belajar nubuatan, tidak terbit fajar. Gelap. Manusia gelap. Kalau pikiran gelap bagaimana? Ngagolap katanya. Kalau sudah golap bagaimana? Ambil pisau tuh, tusuk. Lagi golap. Pikiran gelap. Jadi belajar nubuatan supaya jangan gelap. Nah, menafsir nubuatan ini banyak ini. Saudara Rendita orang saya baca-baca. Belajar tafsir nubuatan, tafsir sendiri, enggak boleh. Kalau tidak ada berdasar kutipan, jangan coba-coba sampaikan kepada umat. Kita enggak berani mengatakan tafsir-tafsir sendiri. Yang terutama harus kamu ketahui ialah bahwa nubuat dalam kitab suci tidak boleh ditafsir menurut kehendak sendiri. Ini yang beraneka ragam. Sejak gereja ini didirikan sudah banyak mencoba menerjemahkan sendiri nubuatan itu. Ken Wright, atau John Swaggoner, Ballinger.
John Harvey Kellogg, banyak lagi tokoh-tokoh yang pintar-pintar dulu mencoba menafsir nubuatan dengan pola pikir sendiri. Akhirnya apa? Kandas, imannya kandas. Tetapi harus oleh dorongan Rohul Kudus. Harus dengan pimpinan Rohul Kudus. Kita pelajari nubuatan terhadap Laodikia. Wahyu 3:14. Apa nubuatannya? Tuliskan kepada malaikat. Inilah firman dari si Amin, saksi yang setia dan benar, bermula dari ciptaan Allah. Engkau suam kuku, tidak dingin, tidak panas, aku akan memuntahkan engkau dari mulutku. Saudara, ini nubuatan keras. Tapi nubuatan namanya. Tidak boleh tidak, harus terjadi. Karena siapa yang bilang? Tuhan yang bilang, Tuhan yang maha tahu. Tuhan tahu sejak saya lahir sampai matinya pun Tuhan sudah tahu. Gereja ini sejak lahir sampai datangnya Yesus sudah tahu. Jadi nubuatan tidak boleh dibantah, mari kita pelajari. Saksi yang setia itu tak pernah bohong. Dia benar. Dikatakan, hei malaikat-malaikat jemaat. De angelos, siapa malaikat jemaat? Pemimpin-pemimpin, saudara-saudara. Para pendeta. Kalau Jack Sequeira bilang ada bukunya di Laodicia, dia bilang, itu anggota majelis. Angelos itu di jemaat anggota majelis. Pada umumnya anggota majelis ini secara nubuatan apa? Suam. Tidak panas, tidak dingin. Situasi rohani yang suam dimuntahkan, artinya tidak selamat. Jadi kalau kita sekarang tidak murtad, tidak bertobat sungguh-sungguh, suam. Tapi merasa apa? Merasa aman. Gitu dari dulu, jangan coba-coba, jangan terlalu fanatik gultum. Kita ini semua diberkati Tuhan, jangan fanatik-fanatik. Itulah suara itu datang, bukankah kita fanatik, tapi suam tidak selamat. Sejak dahulu kala Tuhan mengutus nabi-nabinya kepada bangsa Israel. Allah mengutus para nabi kepada bangsa Israel. Yeskel diutus kepada bangsa ini. Firman-Nya kepadaku, hei anak manusia, aku mengutus engkau kepada orang Israel, bangsa pemberontak yang telah memberontak melawan aku. Jadi Tuhan mengutus Yeskel kepada bangsa apa? Pemberontak. Siapa itu? Ya bangsa Israel. Nabi Yeremia juga diutus Tuhan kepada bangsa Israel. Tetapi engkau Yeremia, baiklah engkau siap, bangkitlah, sampaikan kepada mereka segala yang kuperintahkan kepadamu. Jangan gentar, supaya jangan aku menggentarkan engkau di hadapan mereka. Tuhan mengutus Nabi Yeremia kepada bangsa Israel. Sikap Israel terhadap Nabi bagaimana? Mereka akan memerangi engkau, tetapi tidak akan mengalahkan engkau, sebab aku menyertai engkau untuk melepaskan engkau. Demikianlah firman Tuhan. Mereka memerangi nabinya yang diutus oleh Tuhan, diperangi, bahkan dibunuh. Saudara, inilah pelajaran masa lalu bagaimana bangsa Tuhan terhadap utusan-utusan yang Tuhan sudah suruh. Pekabaran kepada Laodikia, pekabaran kepada jemaat Laodikia diaplikasikan kepada kita sekarang sebagai umat Tuhan. Itu telah diberikan kepada kita sudah lama pekabaran itu. Tetapi apa? Kita tidak memperhatikannya sebagaimana seharusnya. Manuskrip 33. Sudah lama pekabaran ini. Tapi dasarnya suam, tidak memperhatikan sungguh-sungguh. Sudah lama. Tapi Tuhan tidak mau umat ini suam. Karena suam itu apa? Binasa. Maka Tuhan akan mengangkat penegor-penegor keras, menempelak dosa dalam umat. Karena suam tidak boleh selamat, harus panas. Artinya harus bertobat benar-benar. Itulah pekabaran sekarang. Suasana kita sekarang, suasana persiapan. Besok muncul aniaya yang tiba-tiba kita tidak tahu. Umat harus disiapkan. Tidak ada orang yang lulus dalam aniaya krisis terakhir kalau tidak ada persiapan. Sekaranglah masa persiapan. Dalam buku The Remnant of After Church, Angel Manuel Rogers bilang begini, muncullah nubuatan dari Sister tepat pada akhir nubuatan 1260 yaitu 1798.
tepat memberi jawaban atas kekecewaan 1844 yang dialami jemaat karena nubuatan Daniel 8:14. Nyonya White telah diberi khayal penglihatan lebih dari 2000 kali. Menuliskan amaran, penjelasan tentang nubuatan yang sukar dimengerti, teristimewa dalam nubuatan buku Wahyu dan buku Daniel. 2000 kali khayal, saudara, menjelaskan nubuatan-nubuatan yang sukar sulit dalam Alkitab. Nubuatan yang kita tidak mungkin tahu kalau tidak dibantu dengan khayal yang diberikan Tuhan kepada Ellen Goldhardt. 2000 kali dituliskanlah itu, tidak kurang dari 100.000 halaman ditulis dengan jari-jari tangan sendiri. Nah sekarang itulah yang harus kita pelajari. Nah pertanyaan, apakah Nyonya White itu seorang nabi apa tidak? Saudara, saya pernah mengajar sekolah sahabat di Menteng. Ada seorang dosen dari UNAI, saya tidak mau sebut. Nyonya White itu bukan nabi katanya. Loh, bagaimana suara? Anda sudah dosen tapi bukan nabi. Saya nggak mau sebut namanya. Tapi dia nggak percaya Nyonya White itu nabi. Nah sekarang kita lihat. Beberapa orang tersandung dengan fakta bahwa saya Nyonya White tidak menuntut bahwa saya harus mengaku sebagai seorang nabi. Jika mereka bertanya, apakah engkau seorang nabi? Saya menjawab, saya adalah utusan Allah atau the messenger. Saya tidak menuntut agar saya dipanggil seorang nabi. Akan tetapi, coba, bila mereka memanggil saya nabi, saya tidak apa? Saya tidak keberatan. Tetapi tugas saya sangat luas, maka saya tak dapat menyebut saya selain seorang apa? Utusan Allah, the messenger. Question on Doctrine 92. Jadi dia adalah seorang apa? Seorang nabi. Dia jelaskan pernyataan di dalam 1 Selected Messages 32. Saya tidak menuntut panggilan seorang nabi, namun saya telah diberi petunjuk bahwa saya adalah seorang utusan Tuhan. Sejak semuda saya sudah dipanggil menjadi utusan Tuhan, menerima firman-Nya, menyampaikannya dengan jelas dan tegas. Pekabaran itu datangnya dari Tuhan sendiri. Allah berbicara melalui seorang nabi. Jika di antara kamu ada seorang nabi, maka aku Tuhan menyatakan diri kepadanya dalam penglihatan. Aku berbicara dengan dia di dalam mimpi. Jadi nabi itu bernubuat hal-hal yang akan terjadi. Tuhan menyatakan keputusannya lebih dahulu kepada seorang hambanya, nabi atau nabiah. Nah sekarang kita belajar bagaimana munculnya gereja Advent, yaitu dengan William Miller dan teman-temannya mencoba menafsirkan Daniel 8:14. Mereka bilang bahwa Yesus datang pada akhir nubuatan 2300, tepatnya 22 Oktober 1844. Ternyata tidak. Ternyata tidak. Terjadilah apa? Kekecewaan besar. Kita baca dalam Kemenangan Akhir 377. Ribuan orang mengalami kekecewaan yang besar pada tanggal 20 Oktober 1844 karena mereka menganggap Yesus datang ke dunia ini membersihkannya dari segala kenajisan dosa dan akan menjemput orang percaya masuk ke dalam surga. Itulah tafsiran William Miller dan teman-temannya. Sebagian besar yang percaya akan kedatangan Tuhan segera menyangkal imannya karena tidak benar datang 22 Oktober. Mereka bersungut-sungut kepada Allah sama seperti Yunus. Mereka mendasarkan iman mereka pada iman orang lain dan bukan pada firman Allah. Tetapi orang percaya sungguh-sungguh tetap sabar dan berdoa memikul semua kesusahan dan celaan dari dunia ini, termasuk Ellen White dan beberapa teman-temannya. Tetap, kenapa terjadi kekecewaan itu? Kekecewaan itu telah dinubuatkan dalam Wahyu 10:10 dan 11. Lalu aku mengambil kitab itu dari tangan malaikat itu dan memakannya. Mulutku terasa manis seperti madu, tetapi sesudah aku memakannya perutku menjadi pahit rasanya. Itulah kekecewaan itu. Wah, datang 20 Oktober, semua bergembira, tetapi tidak datang. Akhirnya apa? Pahit, kecewa, sangat kecewa. Ayat 11. Maka ia berkata kepadaku, engkau harus bernubuat lagi kepada banyak bangsa, kaum, dan bahasa, dan raja. Setelah kekecewaan itu, nubuatan mengatakan, akan muncul nubuatan, bernubuat lagi kau kepada segala bangsa, kaum, raja, dan bahasa. Penjelasan nubuatan. Perhitungan waktu nubuatan Daniel 8:14 tentang akhir 2300 sudah benar akhir 2000. Akan tetapi kesalahan peristiwa apa yang terjadi pada hari itu itulah keliru dimengerti ketika orang percaya mendengar pekabaran tentang hari kiamat.
Hal itu jadi satu kesukaan besar bagi mereka, seperti manisnya madu di mulut mereka. Akan tetapi ketika itu tidak terjadi, maka berubahlah menjadi pahit di dalam perut mereka, satu kekecewaan yang pahit. Itulah pengertiannya. 2 bulan sesudah hari kekecewaan itu, seorang bernama Ellen White, sesudah 2 bulan dari hari kekecewaan, Allah memberikan kepadanya penglihatan tentang nubuatan perjalanan umat Advent menuju kota Yerusalem baru. 2 bulan sesudah kekecewaan. Kenapa ada kekecewaan? Ada kekecewaan lebih besar dari kekecewaan 20 Oktober. Saudara bisa terka kira-kira apa itu? Kapan terjadi kekecewaan lebih besar lagi dari kekecewaan 20 Oktober? Kita baca di sini, Kemenangan Akhir 378. Tetapi kekecewaan ini tidak sebesar kekecewaan dialami murid-murid Yesus menunggang keledai menuju kota gerbang Yerusalem. Mereka percaya bahwa dia akan naik tahta Daud dan melepaskan Israel dari segala penindasan. Banyak orang menghamparkan jubah mereka di jalan, melambaikan daun palem sambil berseru, Hosanna anak Daud, Hosanna anak Daud. Akan tetapi beberapa hari kemudian Yesus mengizinkan dirinya disalibkan. Inilah kekecewaan yang paling besar. Tepat pada akhir 21-260, tepat memberi jawaban kepada kekecewaan itu, Nyonya White diberi khayal penglihatan, menuliskan amaran, penjelasan tentang nubuatan-nubuatan yang sukar dimengerti. Teristimewa dalam Wahyu 10:11 tadi kita baca, dalam buku Daniel, di sana kita bisa tahu rahasia nubuatan yang tak mungkin diketahui manusia tanpa pertolongan karunia roh nubuat tersebut. Jawaban kekecewaan itu, Ellen G. White terima khayal. Khayal itu melihat Yesus pindah dari bilik yang suci ke bilik yang maha suci di Ka'bah di sorga. Kemudian di dalam tabut perjanjian dia lihat ada 2 loh batu yang berisi 10 apa? 10 hukum. Dan hukum keempat bercahaya lebih mulia dari hukum yang lain. Life Sketches 95. Nah inilah saudara penglihatan yang diberikan Tuhan kepada Nyonya White yang banyak ditolak oleh pemimpin-pemimpin gereja. Salah satunya Ken Wright, saudara baca Ken Wright. Ken Wright adalah calon Presiden General Conference. Sangat fasih berkhutbah. Tetapi dia tolak pengabaran sanctuary yang dikatakan oleh Nyonya White. Sesudah Ken Wright, datang lagi seorang yang pintar, John Harvey Kellogg. Siapa ini? Direktur rumah sakit kita di mana? Di Battle Creek. Tolak. Dia tulis satu buku The Pantheism, menantang pekabaran sanctuary. Banyak lagi yang datang saudara. Dan Desmond Ford, mungkin pernah kita dengar Desmond Ford ya, menantang, tidak percaya sanctuary. Di Unai juga pernah heboh saudara, tidak diajarkan sanctuary dengan benar. Saya waktu itu masih di Uni, saya panggil saudara Otma, saudara mengajarkan lain. Tetapi kenyataannya mereka salah mengerti. Tapi saudara ini nubuatan. Kalau saja di Unai pernah goyah, tidak tahu nanti dari Uni ada datang lagi nanti. Nah, ini nubuatan. Dan dalam nubuatan itu disebut itu adalah alfa apostasi. Tapi saudara jangan heran, akan datang lagi omega apostasi. Lebih dahsyat lagi. Ini nubuatan. Saya tidak tahu kalau omega apostasi itu tentang apa nanti itu. Tapi kebanyakan orang-orang kita menduga soal keuangan. Organisasi yang goyah karena mempersalahkan keuangan. Enggak benar organisasi ini. Keuangannya. Mari bagi perpuluhan. Bukan hanya untuk pendeta saja. Kami yang mengajar kok, dia yang terima. Kemungkinan begitu. Tapi omega apostasi saudara sedang menunggu di depan. Dikatakan the church appear like about to fall, but it does not fall. Gereja ini seperti mau rubuh. Digoyah. Banyak pendeta murtad. Kita harus siapkan diri kita untuk itu saudara. Nah inilah pelajaran Ka'bah yang banyak tidak diperhatikan oleh umat Tuhan. Ya. Ka'bah di dunia adalah bayangan Ka'bah yang di sorga. Nah inilah yang ditunjukkan Tuhan kepada Nyonya White. Sebenarnya Yesus bukan datang ke dunia ini, tetapi dia pindah dari bilik yang suci ke bilik yang maha suci. Dan
pembersihan Ka'bah di dunia ini 1 kali setahun, yaitu pada hari Gravrat, imam besar masuk ke bilik yang maha suci. Sangat jelas dikatakan ini dalam imamat, bagaimana pelayanan di dalam Ka'bah di dunia ini. Pembersihan Ka'bah di dunia ini akan dilakukan 1 kali 1 tahun. 1 kali 1 tahun, itu pada bulan Tishri dari orang Yahudi, tanggal 10 Tishri. Pembersihan Ka'bah di sorga, akhir nubuatan 2300. Yesus masuk ke bilik yang maha suci. Nah, inilah yang ditafsir oleh William Miller, bahwa akhir nubuatan 2300 itu Yesus datang ke mana? Ke dunia ini. Padahal tidak. Nah, sekarang Tuhan mau membangun jemaat yang kecewa ini. Bagaimana cara membangun jemaat, saudara? 1 Korintus 14:4. Tetapi siapa yang bernubuat, ia membangun jemaat. Nubuat itu membangun jemaat. Nubuat itu membangunku, rumah tanggaku, gerejaku, organisasiku. Percayalah kepada nabi-nabi. Percayalah kepada nubuatan. Jadi sesudah hari kekecewaan itu, kita lihat di sini, bernubuat lagi kamu kepada banyak bangsa, kaum dan bahasa. Muncullah Ellen Gold Harmon. Diberikan Tuhan khayal kepadanya, dikatakan tidak kurang dari berapa kali tadi? 2000 kali. Pekabaran kepada Laodikia itu dikenakan pada Masjid Penekar 7 mempunyai terang besar. Akan tetapi tidak berjalan dalam terang itu. Tidak diperhatikan tulisan-tulisan roh nubuat itu. Lama. Kenapa bisa begitu? Wah, rupanya ada juga nubuatan mengatakan bahwa setan marah. Setan marah. Siapa sasaran utama setan marah? Siapa? Siapa sasarannya, saudara? Coba kita lihat sini. The remnant. Siapa the remnant? Dikatakan, dragon was war with the woman, went to make war with the remnant of the city. Siapa the remnant? The remnant which keep the commandment of God and have the testimonies of Jesus Christ. Ini remnant. Jadi Anda seorang remnant atau belum? Atau sedang? Atau masih akan? Sedang. Benar. Kalau sedang, coba bagaimana remnant? Remnant adalah tanda umat yang sisa, yaitu pelihara lengkap 10 hukum. Teristimewa penekanan pemeliharaan 10 hukum, teristimewa hari apa? Hari Sabat. Karena Sistorai katakan, orang yang benar-benar sudah pelihara 10 hukum, bisa kita lihat cara dia pelihara hari Sabat. Orang benar-benar cara pelihara hari Sabat benar, lihat. Ada enggak pelihara hari persiapan? Hari apa hari persiapan? Hari Jumat. Apakah Anda kaget mematikan televisi Anda setelah bunyi Allahu Akbar? Mana sudah tutup Sabat? Buka Sabat. Sudah harus siap. Sehingga Sistorai katakan, kalau memang saudara hafalar kita ini selalu cukur, ya sudah cukur hari Jumat aja, enggak usah hari Sabat. Kalau memang sepatu berkilat, ya sudah, semir aja hari apa? Hari Jumat. Jadi orang yang benar pelihara Sabat harus juga buat hari persiapan yang benar. Itulah reformasinya. Penekanan Sabat adalah menjadi satu penekanan pekabaran kepada gereja Masjid Penekar 7. Sabat, meterai Allah. Kemudian apa lagi? Yaitu roh nubuat. Jadi kalau Anda tidak suka roh nubuat, Anda tidak terlalu marah setan sama Anda. Sebab sasaran utamanya ialah Sabat dan roh nubuat. Jadi saya lihat di sini, marahlah naga itu kepada orang yang pelihara lengkap 10 hukum dan memiliki kesaksian Yesus, yaitu apa? Roh nubuat. Siapa sasaran kemarahan setan? Barang siapa yang memeliharakan hukum-hukum Allah dan iman akan Yesus, akan merasakan kemarahan naga itu dan segala pengikut. Jadi bukan hanya naga, antek-antek naga juga. Ini kalau ada antek di sini, antek itu juga bilang, alah, udahlah, kita ini samanya lah. Antek-antek itu juga melemahkan kita. Jangan perlu belajar apa? Roh nubuat. Jadi kemarahan naga itu dari segala juga pengikut. Setan menganggap dunia ini adalah miliknya.
Dia telah berkuasa mengendalikan gereja-gereja murtad, tetapi di sini ada golongan kecil yang menolak ia sebagai penguasa tertinggi. Jadi roh nubuat ini memang sukar untuk kita ikuti karena setan mempunyai tujuan utama, sasaran utama, segala tenaga usaha setan untuk menggagalkan. Jangan sampai roh nubuat ini diajarkan, karena kalau roh nubuat diajarkan, umat siap untuk dimeteraikan. Pagi ini sampai di sini dulu, besok kita pelajari satu judul. Apa peranan pendeta? Apa peranan pendeta? Sebab tujuan utama dari setan yaitu mencegah terang itu agar tidak sampai kepada umat. Yang mana mereka sangat perlukan sekarang di tengah-tengah bahaya akhir zaman. Mencegah, mengalihkan. Kita akan pelajari bagaimana setan telah berhasil mengalihkan supaya jangan dipelajari roh nubuat. Nah, untuk itu ada amaran, teguran kepada malaikat jemaat. Jadi pekabaran Nabi kepada Laodikia tidak diperhatikan dengan sepatutnya manuskrip. Jadi dengan demikian kita akan mempelajari pada besok hari apa peranan pendeta. Pekabaran kepada Laodikia kepada kita sekarang telah diberikan kepada kita sudah sejak lama. Kita tidak memperhatikan sebagaimana seharusnya. Timbul kebencian, akan timbul kebencian terhadap kesaksian roh nubuat dalam gereja. Dari siapa datangnya itu? Dari setan. Jadi setan membuat kebencian terhadap roh nubuat ini. Akibatnya apa? Keraguan-raguan terhadap ketidakpercayaan pada kesaksian roh nubuat meracuni gereja-gereja kita di mana-mana seluruh dunia. Inilah yang dikehendaki oleh setan. Kesaksian-kesaksian tidak dibaca, tidak dihargai. Akibatnya apa? Kurang kesucian, kurang pengabdian, kurang kesungguh-sungguhan iman di antara kita. Semoga pelajaran ini kita renung-renungkan saudara-saudara seminggu ini. Mari kita berdoa terjadi kebangunan rohani, dan itu terjadi kalau sudah meresap tulisan-tulisan roh nubuat ini. Kita akan lebih baca, lebih teliti. Karena inilah yang mempersiapkan umat untuk masa pemeterian. Apa ada tanya jawab atau apa? Dalam 10 menit. Tapi yang didiskusikan yang mengenai yang ini dulu supaya besok-besok. Silakan Ibu Aritonang. Mengenai nubuatan ini ya Pak ya. Terus kalau sekiranya kita ini, kalau saya lihat kerohanian kita ini rata-rata sama. Jadi tidak ada yang bisa kita lihat. Ini loh yang sudah ada Roh Kudus berjalan dengan dia gitu. Jadi nggak bisa kita lihat kepada orang gitu. Kayaknya Bapak ini ada Roh Kudus sama dia gitu. Bagaimana tuh Pak? Jadi rata-rata semua. Ya. Nggak ada perbedaan ya. Jadi pertanyaannya sekarang, this is the sealing time. Sekarang waktu pemeterian. Waktu pemeterian ini mengatakan bahwa kita benar-benar sudah mengikuti Yesus dengan sungguh-sungguh. Apakah ada orang sekarang dikatakan seperti Henok? Karena standar tabiat kalau dimeteraikan nanti kita belajar harus seperti Henok. Apakah ada orang seperti Henok sekarang? Nah, Sister Wright mengatakan dalam Crash Object Line, there are many Enochs in this our day. Banyak Henok-Henok. Loh, kenapa enggak kelihatan Henok? Karena makin dekat kepada Tuhan, makin merasa tak layak. Jadi Henok-Henok ini tidak begini jalannya. Makin hilang seperti padi. Kalau padi makin penuh, bagaimana dia? Makin runduk. Makin menyangkal diri. Itu makanya kita tidak lihat. Wah, ini cahaya-cahaya sudah. Tidak kelihatan. Sebab Henoknya makin apa? Tapi there are many Henoks. Makanya pada zaman Nyonya White juga saya melihat Nyonya Hastings sudah dimeteraikan, kata Sister White. Pada Sister White juga ada orang yang sudah dimeteraikan. Malah kutipan kata dari mereka yang sudah berumur 70 tahun. Banyak yang sudah dimeteraikan. Ada kutipannya. Jadi jangan kecewa kalau kita seperti Elia. Apa dibilang Elia? Tuhan, saya minta mati. Semua sudah menyangkal engkau. Sudah menyembah berhala. Cuma tinggal saya. Elia, salah kau. Masih ada berapa?
Masih ada berapa? Masih ada 7.000 yang belum pernah bertekuk lutut kepada Baal. Kau salah. Jadi kalau Ibu Aritonang lihat seperti enggak ada, nah itu Elia itu. Bilang enggak ada, padahal banyak. Pada waktu Ellen G. White menerima nubuat itu, apakah sudah lengkap dia terima atau masih ada yang belum sehingga pada waktu dia meninggal? Pada waktu Ellen G. White masih hidup, apakah dia sudah menerima roh nubuat itu lengkap atau masih ada yang belum diterima roh nubuat itu? Nah, memang Tuhan di dalam akal budinya inilah dikasih dulu kepada Ellen G. White. Saya kira kalau Tuhan memberi sudah cukup untuk keselamatan. Untuk kita cukuplah. Jadi kayaknya masih kurang enggak? Kalau sudah rasa-rasa kurang, tapi kita pelajari semua itu sudah cukup membuat kita benar-benar bertobat. Yudas 1 ayat 24. Coba ada yang bawa Alkitab di sini. Baca dulu Yudas 1 ayat 24. Bagi Dia yang berkuasa menjaga, supaya jangan kamu tersandung, dan yang membawa kamu dengan bertobat dan penuh kegembiraan di hadapan kemuliaan. Ayat ini mengatakan, mungkinkah kita tak pernah tersandung lagi? Menurut ayat ini, mungkin. Dibaca dulu yang jelas. Besok kita pelajari pemeteran itu membuat Anda tak pernah tersandung lagi. Settle unto the truth, both intellectually and spiritually, never move anymore. Sudah settle. Tapi sekarang persiapan bertumbuh dulu. Tapi kalau tidak bertumbuh, saudara, Roh Kudus mundur, Anda hilang. Di sini banyak orang Advent hilang karena tidak mengerti persiapan yang benar. Kita akan belajar jubah kebenaran. Persyaratan lulus dalam penghakiman itu harus pakai jubah kebenaran Kristus. Karena kebenaran manusia ini kan gombal, daro-daro, kotor, najis. Jadi harus pakai jubah itu. Kalau tidak ada yang lulus. Karena semua Yesaya 64 ayat 6. Segala kesalehan kami seperti kain kotor. Filthy rags. Rags, berarti apa rags? Kain yang sudah usang, sudah lapuk. Filthy lagi. Filthy itu apa? Najis. Kalau dalam bahasa Inggris filthy itu, maaf kalau seorang perempuan datang haid, itulah filthy. Itulah kebenaran manusia. Sesoleh-solehnya Anda filthy rags. Jadi bagaimana bisa selamat? Pakai jubah kebenaran Kristus. Bagaimana pakai jubah kebenaran Kristus? Itulah melalui iman. Bagaimana iman itu bekerja? Bertumbuh. Haleluya. Itulah tujuannya minggu sembahyang ini. Sia-sialah minggu sembahyang 1 minggu kalau Anda tidak mempunyai tekad bertumbuh. Pertanyaan, bagaimana menurut pandangan Pak Pendeta? Ya, usullah dulu ya. Usul yang pertama, kalau sekiranya mungkin Pak Pendeta, karena saya lihat pernyataan-pernyataan ini sangat begitu tandas dan lugas, gitu ya. Hanya supaya kita bisa tahu apakah ini kutipan atau penjelasan, mungkin kalau boleh diusulkan, Pak Pendeta bisa bikin tanda kutip yang dari mana ke mana itu pernyataan roh nubuat. Ya, itu usul yang pertama. Oleh karena saya lihat di situ kan ada tanda kutip tutup, tapi nggak tahu yang mana tanda kutip bukanya. Ya, supaya nanti jangan sampai kita tafsiran. Ya, artinya jangan sampai kita ini menambahkan dari apa yang tertulis. Ya, itu hanya usul saja. Saya jelaskan semua kutipan. Tidak ada penjelasan. Kalaupun saya tidak bikin tanda kutip dalam belakang, mungkin kesilapan. Semua kutipan. Karena ada di bawah source-nya. Source-nya ada. Enggak ada tambahan saya, enggak berani saya. Jadi hanya kutipan. Ya. Kalau mungkin Anda mau. Berarti hanya summary judulnya aja lah yang merupakan pernyataan dari si explain dari explain. Oke, yang mungkin pertanyaan saya lah, bagaimana menurut pandangan Pak Pendeta Gultum selama pelayanan kemudian sampai sekarang mendapatkan pengamatan, observasi lah saya bilang ya. Kira-kira ada nggak kecenderungan di gereja kita ini
atau di kalangan anggota kita ini dua, menolak secara frontal. Kalau menolak oleh karena tidak mengerti kan beda. Ya beda ya. Oleh karena kurang pemahaman, dia belum menerima roh nubuat. Itu yang pertama. Yang kedua, ya kalau dulu sih ada ya, Australia kan dulu tidak mudah menerimanya. Yang kedua, kira-kira ada nggak di antara kalangan anggota gereja kita ini yang betul-betul menerima roh nubuat, tapi membuat roh nubuat itu menjadi lebih tinggi dari Alkitab? Baik, mungkin sebagai saksian hidup saya, karena kami sudah mengelilingi kalau salah sudah berapa gereja? Sudah dua. Enggak, di Jakarta ini sudah berapa gereja? 157 gereja. Iya, yang kita sudah jalani 20 lagi. Kesaksiannya coba kira-kira jawaban kepada pendeta sekali ini. Bagaimana tanggapan umat kalau kita berseminar? Semua apa? Senang. Selalu minta kapan lagi? Kapan lagi pendeta ya? Gereja kami kan Kasih tahu kapan bisa ya? Haus. Tapi ada tapinya. Ada saja yang antri 1-2 orang bertanya. Umpamanya kami di gerejanya si Cokro Makarios. Ada orang yang merasa sudah ekstrim. Pendeta harus lebih banyak belajar nubuat karena begini. Nah, setelah saya ajarkan mengenai penghakiman, Anda juga daro-daro, Anda tidak selamat, baru dia mengerti. Itu yang bisa terjadi. Ada satu-satu yang merasa sudah punya padahal enggak punya. Tapi kalau secara umum gereja ini semua haus dan lapar. Jadi itu makanya beban buat saya. Berapalah saya, padahal semua pingin itu. Jadi saya bilang Pak Manulang, kalau pendeta ini kita modali, bahan saya siapkan untuk dihotbahkan. Saya siap. Jadi irian nanti semua bahan kita sudah rekam. Jadi apa? Apa namanya itu? DVD apa? DVD. Jadi DVD. Baru kita akan bagi semua kutipan Pak. Tidak ada tambahan. Tidak berani kita kalau tidak dikutip. Jadi itulah reaksinya dari jemaat-jemaat itu. Walaupun ada 1-2, mungkin saja pendetanya kurang suka, mungkin, tapi kita tidak ada yang melawan, Tapi mungkin di dalam hatinya seperti ada bersemut itu kita tidak tahu. Tapi jujur secara gereja ini, kapan lagi pendeta? Kapan lagi ya seminar begini? Itulah yang kita. Satu orang. Saya melihat sekarang ini, dan ini yang saya tunggu-tunggu dari Uni ini ya. Apa yang disampaikan Pak Manulang kemarin itu, kita perlu dibekali dengan roh nubuat. Termasuk juga saya sudah mengalami, termasuk juga keluarga kami mengalami kemerosotan sekarang ini tentang roh nubuat. Karena banyak anggota keluarga kami sekarang masuk jadi dividian. Sama-sama belajar roh nubuat. Apakah nggak ada lagi di gereja kita ini yang mungkin bisa lebih memahami daripada doktrin yang dimiliki oleh dividian ini? Karena termasuk di salah satu gereja di Batam, diusirlah keluarga kita ini. Kalau kita marah nggak enak juga karena bagian dari keluarga. Pendeta dengan tua-tua jemaat harus mengusir mereka, tidak boleh hadir di sini. Lalu mereka sampaikan, tidak usah pun kami masuk, di tangga gereja aja pun izinkanlah kami untuk duduk. Saudara boleh lihat ini. Tapi kita tidak mampu untuk menghancurkan doktrin mereka. Kalau memang kita ini yang benar dari kutipan-kutipan yang kita sudah baca dan pelajari, masa tidak bisa kita artinya menjelaskan kepada mereka inilah yang sesungguhnya. Sama seperti yang dibilang Pak Sagala tadi, kalau mungkin mereka hanya mengutip hanya sedikit-sedikit, inilah yang harus kita jelaskan supaya pengertian mereka itu menyeluruh pengetahuannya tentang kutipan itu. Apa enggak ada lagi seruan bagi kita sehingga keluarga-keluarga kami ini artinya harus jauh
dan harus meninggalkan kebenaran. Itu mungkin pendeta. Iya. Mana pendeta menanggapi? Sebenarnya seseorang atau satu kelompok itu mau menerima ajaran Davidian justru karena dia kurang mendalam pada firman Tuhan dan juga tulisan hamba Tuhan Ellen White. Kalau dia sudah mendalam, tidak mempan. Iya. Firman Tuhan, Alkitab, dan juga yang dijelaskan oleh hamba Tuhan Ellen White, Roh Nubuat. Kalau orang sudah mendalam pada kebenaran firman Tuhan, dia tidak akan mungkin masuk Davidian. Tapi karena dia tanggung-tanggung, mungkin hanya kulit-kulitnya atau permukaan, itu yang bisa masuk. Jadi memang saya salah satu dari orang yang mempunyai konsep orang-orang yang sudah menerima pekabaran Davidian tidak boleh diizinkan masuk. Saya mohon maaf ini Pak, bukan oleh karena masalah keluarga, tidak boleh masuk ke gereja. Kenapa? Karena pada saat seseorang mengajar sekolah sahabat, misalnya Bapak mengajar sekolah sahabat, dia mengajar juga di situ. Kalau dia mau diam menunggu dari sini nggak apa-apa, tapi Bapak mengajar di sini, dia ngajar juga di situ. Bapak khotbah dari sini, khotbah dia di situ. Iya, dia tidak mau tertib, makanya kita larang. Itu yang kedua. Yang ketiga, pada saat dia masuk ke gereja, dia bersalam-salaman dengan anggota kita. Nanti habis itu dia melawat atau bertamu ke rumah orang itu, dikasihlah buku-buku Davidian. Yang keempat, terkadang mereka itu ekstrim ya, datang ke gereja pakai kerudung. Karena interpretasi 1 Korintus 11, kita sudah pernah bahas di sini kan? Iya, mereka bilang perempuan yang tidak berkerudung itu tidak mengikuti firman Tuhan. Padahal sebenarnya itu interpretasi masalah custom atau adat ya. Jadi saya bisa katakan di sini orang-orang yang sudah Davidian itu boleh dibilang ya, kita bukan Tuhan ya, tapi pengalaman kita jarang sekali yang bisa kembali, jarang sekali. Itulah sebabnya kita minta mereka jangan masuk ke gereja. Sebenarnya kita minta dengan hormat, dengan sopan, baik, tapi karena mereka berkeras ya kadang-kadang harus ditarik dari dalam. Iya, iya. Jadi pada waktu Sarah mengatakan kepada Abraham supaya Hagar itu diusir, itu kelihatannya kejam ya, kejam. Tapi apa kata Tuhan? Ya usir aja katanya, diusir kok. Ya. Kemudian di dalam surat Yohanes, menyalam pun kita tidak boleh. Dan kita tidak boleh ajak mereka ke rumah. Kalau kita menyalam mereka dan ajak mereka ke rumah, kita turut di dalam perbuatan mereka yang merusak jemaat. Jadi sekalipun kita tidak boleh membenci atau dendam kepada orang lain, tapi memang dalam batas-batas tertentu kita tidak boleh kasih angin sama mereka. Karena sudah kelewat. Karena iblis pun tidak boleh lagi ke surga Pak. Sesudah Tuhan Yesus disalibkan, tidak bisa lagi. Iya, dulu-dulu sih masih bisa dia mewakilkan seperti pada peristiwa Ayub masih bisa masuk, tapi habis itu nggak bisa lagi. Jadi tadi ada pernyataan beliau, apa tidak ada dokter yang bisa menghancurkan Davidian? Sudah dihancurkan, tapi mereka tidak mau dihancurkan. Salah satu buku yang sudah tersedia di kependetaan itu, nanti bisa Bapak minta dari Ibu Haflar, waktu pendeta Gultom sudah terjemahkan itu. Ajaran tongkat gembala dalam terang tulisan Ellen White. Itu kalau sudah mereka baca sebenarnya sudah lululah tesis mereka itu. Tesis Davidian itu ialah tulisan Victor Houteff selaras dengan tulisan Ellen White. Kita buktikan tidak selaras, bertentangan. Pada waktu kita buktikan mereka tetap percaya Victor Houteff. Berarti kan keras kepala dari segi sikapnya. Kalau sudah terbukti tidak selaras atau mereka tetap percaya, itu makanya kita mohon maaf jangan lagi masuk ke sini. Tapi kalau memang selaras ya kita juga. Siapa yang tidak mau selamat ya? Jadi pendeta semua orang, kalau perlu bawa nanti saya kepada keluarganya. Kita siap. Ya, karena saya sudah pernah melayani jemaat Sibalanga 6 bulan tiap hari Rabu. Tiap hari Rabu 6 bulan Sibalanga. Saya buktikan dari tulisan Ellen White dari Alkitab bahwa tulisan Victor Houteff dan semua tenteknya itu salah. Dan mereka tetap tidak mau menerima pembahasan kita. Makanya kita pecat mereka dari jemaat. Ya, dengan sangat sedih sebenarnya. Ya, terima kasih. Ya. Pertanyaan saya yang kedua tadi sebenarnya ialah memang ciri khas umat yang sisa yang dimusuhi oleh iblis dalam buku Wahyu ialah yang memiliki kesaksian, menuruti perintah-perintah Tuhan dan memiliki kesaksian Yesus kan begitu. Jadi kesaksian Yesus ialah roh nubuat. Pertanyaan saya sebenarnya tadi ialah dalam praktikal kehidupan rohani, ada enggak
di kalangan umat Tuhan yang sisa ini, Advent ini, yang menempatkan roh nubuat ini menjadi lebih tinggi dari Alkitab. Ya, kalau dia sudah membentuk satu kelompok dogma yang sangat menonjol, ya mudah kita identifikasi. Contoh ya, memang kalau Davidian dasar mereka roh nubuat, tapi salah membaca roh nubuat, dan bahkan seolah-olah roh nubuatlah di atas segala sesuatu Alkitab. Ya, ada lagi satu Advent yang lain, Advent Reformasi. Advent Reformasi ini diam-diam ini, diam-diam. Jadi artinya ada enggak dalam pengamatan pendeta di kalangan anggota kita yang umum ini, ya, yang membuat, karena roh nubuat kan terang kecil kepada terang yang besar. Kalau terang kecil lebih besar kepada yang besar, tidak pernah lebih besar daripada yang besar. Ya kan? Jadi apakah ada dalam penafsirannya? Karena ada kecenderungan, kalau kecenderungan akhirnya menjadi mempersalahkan orang, menghakimi orang, bukan kerendahan hati. Ya, makasih. Tulisan roh nubuat jelas mengatakan, jangan buat tulisanku di depan Alkitab. Harus Alkitab di depan. Baru kurang jelas, datanglah teleskop. Jadi roh nubuat itu berfungsi seperti teleskop. Karena sudah pensiun, mata ini udah rusak. Berapa lagi bisa saya lihat bintang? Ganti dulu dengan teleskop. Wah, jelas. Jangan letakkan tulisanku di depan Alkitab. Alkitab itu selalu di depan. Kurang jelas, pakai teleskop. Ya, tapi artinya begini. Ketika teleskop kan melihat bintang yang jauh di sana. Tapi kalau teleskop dipakai membaca kertas yang hanya 30 cm kan juga jadi kabur, itu apa? Yang 30 cm. Ya, harusnya untuk bacaan 30 cm pakai kacamata. Iya. Tapi kalau membaca sana teleskop itu bagus. Tapi kalau membaca ini juga teleskop, jadi semakin kabur. Ya. Jadi adakah kemungkinan lebih penting roh nubuat dari Alkitab? Membuat posisi roh nubuat menjadi lebih tinggi daripada otoritas? Mungkin ada, tapi kita nggak terima itu. Kita tidak pernah menerima lebih tinggi posisi roh nubuat dari Alkitab. Karena Alkitab ini sukar dimengerti. Ya, Alkitab ini sukar dimengerti, maka perlu penjelasan. Kenapa sukar mengerti? Karena dosamu, otakmu tidak masuk melihat ini ilham, baru dibantu. Jadi jelas tidak pernah bertentangan Alkitab dengan apa? Roh nubuat. Tidak pernah. Tetapi dengan roh nubuat ini, sebetulnya dalam Alkitab tidak ada dikatakan. Jangan jelas seperti vegetarian apa, kurang jelas kan kabur. Tapi back to Eden. Historia katakan, rencana Tuhan mengembalikan manusia ke Eden yang sudah hilang itu. Jadi baik itu penebusan, baik secara rohani dan jasmani, itu tujuannya. Jadi Sister White jelaskan itu, tiba waktunya daging itu tidak menolong Anda untuk mempunyai otak yang begitu bersih, mudah dipengaruhi oleh Roh Kudus. Karena dalam daging itu penemuan sekarang zat arhidonik, itu dalam buku proof positif itu yang kita cetak dari apa itu. Zat arhidonik ini menolong mempersulit pengertian hal-hal rohani. Jadi dikatakan dalam frontal lobe ini kesensitifan kepada yang rohani, jangan pakai arhidonik. Itu makanya Tuhan kata back to Eden. Nah, di dalam Alkitab kan tidak ada itu. Itulah maksudnya, Pak. Jadi kita tidak pernah menerima bahwa roh nubuat di atas apa? Alkitab. Tidak pernah. Kira-kira menurut pengamatan dan pengalaman pendeta, kira-kira apa yang kita boleh buat dari gereja kita ini supaya minat anggota ini belajar Alkitab sekaligus roh nubuat begitu terdorong. Kalau Alkitab sekarang kan sudah bertahun-tahun kita follow the Bible jadi untuk membaca Alkitab. Nah, untuk membaca roh nubuat bagaimana caranya? Karena sekarang kan ada sistem kerja yang dibangun oleh departemen penerbitan, membeli Alpha Omega harus satu paket. Kira-kira bagaimana caranya supaya anggota ini
ya mudah mendapatkan buku itu, kemudian terbangun minat untuk membaca buku itu. Karena kami kalau di seminar SFP selalu kami tekankan 2 buku paling pertama, 2 buku paling pertama, ya, tolong berikan kepada yang baru dibaptis para nabi dan bapa, ya, karena itu dasar-dasar keimanan. Yang kedua, tolong berikan buku kemenangan akhir, ya. Lalu keluhan mereka ialah, ya, bagaimana gereja akan membeli 1 paket untuk setiap baptisan? Kan? Ya, jadi artinya bagaimana caranya supaya Kalau mudah. saya bukan ide saya, ide ini kutipan Roh Nubuat. Untuk membuat tulisan Roh Nubuat itu benar-benar lebih dihargai umat, itu dikatakan Tuhan membangkitkan Elia modern. Jadi dari kehidupan seseorang, pendeta, pemimpin, hidupkanlah, ajarkan dengan benar. Sebab umat ini membutuhkan keteladanan. Itu yang kurang. Makanya dikatakan, kalau kita mau melihat gereja ini bangun, siapa yang duluan diminta bangun? Pendeta. Itu kutipannya. Makanya besok tugas pendeta. Jadi sasaran kita sekarang adalah semua pemimpin-pemimpin ini. Jangan hanya khotbah, tapi hidupkanlah. Itu si saudara katakan. Dan kalau dia tidak mau menghidupkan, sorry, besok Anda terguncang. Karena Tuhan mau memurnikan. Mau dimurnikan di gereja. Sampai siap krisis akhir. Undang-undang hari Minggu udah menunggu di depan. Tuhan sudah ada timingnya itu. Cuma timingnya ini bilang, kalau boleh jangan ada yang binasa. Kan itu. Tuhan mau supaya jangan ada yang binasa. Tapi timing menunggu, sudah ada belnya di sana. Sekarang masa persiapan inilah. Bangunkan umat, jangan Anda anggap selamat kalau hanya dengan begini-begini doang. Harus ada pertumbuhan. Itu kutipannya. Kalau kita bertumbuh, jubah itu pasti saya punya milik. Itu aja. Karena saya tak bisa lepas dari dosa. Pasti tetap ada dosa. Tapi dengan pertumbuhan jubah itu milikku. Akhirnya didapatilah Roma. Apa dibilang Roma 8? Bagaimana Anda bisa selamat pada akhirnya? Demikianlah sekarang, tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam. Tidak ada penghukuman. Kalau sudah pakai jubah itu, udah dibungkus semua, saya dianggap orang yang belum pernah berbuat dosa, kalau udah pakai jubah. Tapi bagaimana saya bisa pakai jubah? Harus bertumbuh. Itu aja. When we do our best, itu dibilang, Christ become our righteousness. The bestnya itu, pastikan kalau sudah the best, pasti bertumbuh. Tapi orang masih suam, enggak mau the bestnya, belum sungguh-sungguh. Penunggu pagi di sini jam berapa? On time. Kalau sudah Anda sudah bangun jam 5 masjid di jalan seperti tadi, ya apa boleh dibuat. Tapi rencana bertumbuh saya mau. Itu dulu. When we do our best, Tuhan tahu. Pakai jubah kau. Kau sudah buat yang terbuat, yang paling baik. Saya tahu kamu sanggup, tidak sanggup. Yang kamu tidak sanggup akan saya tutupi. Jadi pendeta segala kita tidak pernah mengajarkan begitu ya. Alkitab tetap di atas. Tetap di atas. Pak Pendeta, saya kita singgung mengenai P3. Orang P3 ini senang sekali sama saya. Karena dilihat seperti ekstrim gitu, cara berbicaranya ekstrim dan mereka senang-senang seperti itu. Jadi kalau saya perhatikan Pak, memang kita harus akui yang mereka kritik itu adalah pimpinan-pimpinan yang tidak melakukan apa yang disampaikan. Tapi saya katakan kepada mereka, kalau memang kamu begitu bentuk organisasimu, jangan kamu nempel-nempel dengan gereja ini. Kamu bayar persembahanmu ini apa semua, tapi kamu tidak berikan dengan gereja ini. Lalu saya katakan, kamu itu tidak lebih daripada benar. Akhirnya dia diam, tidak mau lagi datang. Dia pikir saya karena ekstrim, kita mau lakukan seperti itu. Tidak. Gereja ini sudah dinubuatkan, kita harus percaya itu. Masalah mengapa kita sebagai pemimpin tidak melakukan, itulah seperti tadi yang Pak Pendeta katakan, tiap hari kita harus bertumbuh. Harus bertumbuh dan lebih rendah hati. Karena itu yang mereka sorot. Kita harus akui dengan mereka. Kalau vegetarian, siapa yang bisa mengalahkan mereka? Kalau melakukan ini, siapa? Kita harus bisa menyelidiki diri kita gitu dengan melihat itu. Tapi saya pikir begini juga, karena saya juga kebetulan profesi saya bisnis, saya pikir sudahlah baguslah mereka itu keluar.
Karena menurut bisnis Pak, makin sedikit kompetisi, makin tinggi harga saya. Makin banyak kompetisi di dalam gereja, artinya makin banyak orang di gereja itu, harga saya makin kurang. Tapi semakin sedikit, di remnant itu kan, maka harganya makin mahal. Seperti di pasar Pak, mengapa mobil-mobil yang mahal itu sedikit? Ya memang begitu, dia jadi mahal dia karena sedikit. Jadi mari kita pelajari untuk diri kita. Memang mereka itu adalah menjadi pelajaran untuk kita karena mereka lakukan. Hanya mereka tinggalkan organisasi lalu menempel. Mereka tidak bantu organisasi ini. Ya, jadi pelajaran juga untuk kita. Kita harus akuin bahwa kita belum melakukan. Para pemimpin belum. Kita harus akuin, bukan mengkritik untuk ini supaya kita sungguh-sungguh belajar terus. Ya memang kalau dibilang, ya saya jujur katakan, saya tidak cari-cari lagi daging, tapi kalau ada masih saya makan. Kita harus akuin dosa kita. Tapi pada akhirnya, kalau menurut Nubuat juga, kita juga tidak akan senang dengan itu. Dengan belajar, kita tidak suka lagi apa semua. Jadi kita harus belajar juga dengan kerendahan hati. Memang dividen itu, mereka lakukan Pak, cuma dia kritik pimpinan itu. Iya. Saya tanggapi dulu. Baik. Syukurlah kalau memang Davidian itu melakukan. Tapi saya udah kenal banyak Davidian. Ngomong tok. Ngomong tok. Kenapa saya bilang begitu? Waktu dia Advent, dia tidak mau kasih babi untuk hula-hulanya. Saya sudah masuk Davidian, malah dia kasih babi sama hula-hulanya. Itu satu. Yang kedua, pada waktu istri saya kasih sayur nangka yang dikasih santan, mereka bilang, waduh ibu pendeta ini pemejaan selera. Dia tidak mau makan karena katanya pemejaan selera. Tahu-tahu di rumahnya ikan asin pun dimakan. Jadi maksud saya begini, mungkin secara bibir ya, di luar seolah-olah mereka lebih kudus, tapi saya bisa saksikan orangnya bisa saya kenalkan sama Bapak. Mereka itu hanya ngomong tok. Jadi Davidian itu mereka itu tidak benar-benar true Christian. Ya. Terlepas dari masalah organisasi ya, dari segi pola hidup tidak benar. Mereka tidak mau mandi pada hari Sabat, tetapi di gereja selalu mereka ngomongin orang. Si anu begini, si anu begini, si anu begini. Itu kalau orang Kristen yang benar nggak begitu. Ya. Mandi hari Sabat nggak mau. Tapi ngomongin orang sangat semangat. Menuduh ketua daerah lah, pendeta jemaat lah, ketua jemaat lah. Dan itu adalah roh iblis. Kalau saya mau katakan itu roh iblis. Jadi saya pun menyatakan ini bukan karena saya benci kepada mereka, tapi artinya sementara mereka mengklaim bahwa mereka lah jemaat yang sisa, the remnant, bukan Laodikia tapi jemaat yang militan, jemaat ke-8 kalau mereka mau sebutkan ya. Tapi sesungguhnya mereka itu bukanlah orang Kristen sejati. Perhatikanlah hidup mereka itu secara pelan-pelan, amati. Apa kata saya ini benar atau tidak? Ya. Sepanjang yang saya kenal mereka itu saya kenal Opus Sungguh ya, Ringo-Ringo, banyak yang saya kenal. Mereka itu jauh dari kebenaran. Iya, jauh dari kebenaran. Terima kasih. Riwayatnya tongkat gembala di Shepherd Road. Rame saya waktu itu gembala jemaat di Tanjung Anom, ya Tanjung Anom banyak dividen. Di situ jonggolnya siapa itu kepala pajak itu? Ternate, John Ternate. Saya pas gembala di situ. Wah, dibagi semua buku ini di hari Sabat, dibagi. Datang waktu itu Semorangkir ketua jemaat, bapaknya abang sudah bilang, buku-buku tadi kumpul semua jangan dibaca. Kumpul buku itu, sudah buku dividen semua. Waktu itulah saya belajar sungguh-sungguh, Tuhan apa ajaran dividen ini. Maka saya terjemahkan itu di Seberut. Waktu banyak dulu di kantor di sini dulu itu, dicetak oleh Patko. Dibagi ke seluruh Indonesia Barat. Ajaran mereka itu keliru, saudara. Kamilah 144.000. Victor Hotef bilang, kami akan pergi ke Yerusalem. Dari sana kami menginjil ke seluruh dunia, baru Yesus datang. Sampai Yesus datang kami enggak mati. Mati si Victor Hotef. Sebenarnya sudah enggak benar doktrin mereka. Ya, cuma seperti katakan, saya pelajari setelah kita bagi buku itu, memang tidak seganas dulu sebab mertuanya John Rus itu kan banyak tokoh-tokoh Tanjung Anom tidak segencar itu lagi setelah akhirnya dibilang mereka kami akan tangkap Gultom.
jelek-jeleki doktrin kami karena saya cetak buku itu. Jadi sudah mulai mengerti apa doktrin 144.000, mau diadukan saya ke polisi. Katanya si Ternate ini banyak uangnya, dia kepala pajak se-Jawa Timur. Tapi datang semua orang, jangan takut kalau soal ini. Akhirnya entah bagaimana lah itu, enggak jadilah saya ditangkap. Tapi redalah dividen ini. Cuma kalau yang seperti bilang tadi, yang benar-benar bertobat, tidak ada. Tapi reda tidak lagi seganas menjeleki itu setelah mereka tahu. Itulah ceritanya buku itu, Tonggak Gembala. Doktrinnya keliru, benar salah. Katanya Victor Hotep, benar-benar semua saya kutip dari Sister White. Padahal enggak. Melenceng. Jadi itu yang saya selidiki, beberapa poin tidak benar apa yang mereka ajarkan. Kesalahan besar itulah. Kami 144.000 tidak akan mati sampai Yesus datang. Mati dia. Sudah mati. Mati yang Ternate. Tapi masih ada dividen. Tapi memang mereka kecewa yang tadi itu melihat pendeta ngomong. Ya, waktu saya di Bandung ada saudara kami masuk dividen. Bapaknya bilang, kau jangan dividen, nanti kau ke neraka. Mana salahku katanya? Mana salahku? Akhirnya saya suruh nanti pendeta, saya mau mendengar pendeta yang vegetarian. Dia tahu saya vegetarian, saya datang sama dia. Baru saya jelasin. Memang ada juga pengertian yang salah di situ. Cuma kalau kembali pas, tapi tidak tidak sebodoh itu lagi dia maksudnya. Kalau benar-benar mereka disebut tulen dividen, menjelekin. Kalau sudah mengerti dia bahwa keliru, sudah agak diem. Tapi masih tetap dividen. Secara umum ada mungkin nilai-nilai tambah. Mereka itu gigih, walaupun dia sudah di gereja terus datang. Seperti iblis, gigih terus dia. Ya kita enggak. Yang kedua, mereka sanggup memberikan buku gratis. Kita nggak bisa. Jadi mungkin ada juga nilai-nilai tambahan. Nanti ada yang dicontoh dari iblis. Kegigihan. Iya, nggak mau putus asa. Tapi kan sudah dibagi kepada akhir Pak gratis Pak. Beberapa ribu buku itu. Iya, artinya kan mereka itu jenis buku apapun. Saya sering dikirimin buku yang semua sampul putih. Saya nggak tahu dari mana mengirimnya, nggak jelas pengirimnya jadinya. Artinya mereka bisa kasih gratis, ya. Jadi itu juga perlu dihargai juga itu. Ya, jadi memang setan juga ada yang baiknya, gigih untuk menjatuhkan. Pak Pendeta seperti saksi Jehovah. Oh ya. Berdua-dua pergi melawan. Berdua-dua pergi ke rumah-rumah. Walaupun dibantah, dicaci maki, datang juga. Coba kalau semangat pendidikan kita begitu kan, dan penggembalaan kita bagus. Kalau penggembalaan gereja kita bagus, nggak perlu khawatir dividen. Karena waktu sekali saya khotbah, mereka mohon-mohon, Pak, tolong izinkan kami hanya dengar pendeta segala khotbah. Tanya. Lalu kedua diakon usir. Ya, saya nggak bisa menahan oleh karena kewenangan gereja. Saya tanyalah di gereja, kenapa? Apa yang paling kalian takuti? Pak, mereka bagi buku-buku di sini. Oke. Mungkin perlu didampingi diakon di mana mereka duduk, saya bilang. Nah, itu antisipasinya kan. Oke, yang kedua, tapi habis pulang gereja, mereka tahu yang mana anggota lemah-lemah, katanya kan? Iya, didatangi. Mereka tahu yang lemah. Apa masalahnya lemah? Berarti mereka lebih tahu dari kita, saya bilang. Dilawat mereka, saya tanya, apakah saudara melawat yang lemah? Saya bilang, itu masalahnya. Nah, jadi artinya, kalau dividen sih sudah mudah kita identifikasi ya. Dan reformasi pun mudah kita identifikasi. Yang menjadi sulit ialah kalau ada di antara badi-badian, nah itu yang susah. Ya. Contoh Pak, 5 tahun terakhir ini ada di kalangan anggota gereja kita bagi-bagi Alkitab yang hanya berjudul Yahweh. Tokoh gereja. Saya bilang, dari mana saudara dapat ini? Pendeta.
Ini progressive revolution. Nah, inilah penggunaan istilah progressive revolution ini menjadi tameng orang Advent, membuat segala yang lain itu menjadi lebih tinggi dari laki-laki. Ya. Bagaimana mengantisipasinya itu Pak Pendeta? Apakah jam-jam terbangnya kan sudah? Kalau saya lihat ya, itu juga pertanyaan bagi saya. Kok semangat berdua-duanya itu? Pernah saya tanya, kalian dikasih uang jalan berapa? Gak ada. Jadi kalian ini disuruh di atas suruhan dari atas kan? Kenapa kami nggak ada? Saya pikir gitu. Jadi itu satu hal yang agak sulit saya. Kok berdua-dua dan gigihnya setengah mati? Itu kok roh apa yang nggak ada? Padahal nggak benar kan? Nah, itu saya belum terjawab itu bagaimana caranya. Makanya ada yang baik dari setan, kegigihan mencari yang lemah. Dia mencari yang lemah. Tuhan memberkati kita.